Pemerintah Guatemala meningkatkan operasi keamanan secara besar-besaran setelah memberlakukan keadaan darurat guna menekan kekerasan geng yang kian brutal. Polisi dan militer dikerahkan untuk melakukan patroli intensif, menyusul serangkaian serangan terkoordinasi yang menewaskan sejumlah aparat keamanan. Presiden Guatemala Bernardo Arévalo pada Rabu 21 Januari 2026 mengumumkan bahwa puluhan anggota geng telah ditangkap dalam 2 hari pertama pemberlakuan status darurat. Ia menyebut operasi itu menyasar 2 kelompok kriminal paling berbahaya di negara itu, yakni Barrio 18 dan Mara Salvatrucha. En las primeras 48 horas del estado de sitio, el Ministerio de Gobernación ha detenido ya a 23 pandilleros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Se incautaron armas, se recuperaron vehículos de distinto tipo con reportes de robo o otros que han estado asociados a la comisión de hechos delictivos. Bernardo menambahkan aparat juga menyita senjata api serta kendaraan yang digunakan dalam aktivitas kriminal. Pasukan keamanan memusatkan operasi di zona 18 wilayah di utara kota Guatemala yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai basis kuat geng Barrio 18. Pihak berwenang menyatakan kelompok kriminal di kawasan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Polisi dan tentara terlihat melakukan patroli gabungan, mendirikan pos pemeriksaan, serta menghentikan dan menggeledah warga untuk mencari senjata. Beberapa penduduk setempat enggan memberikan keterangan, mencerminkan kuatnya intimidasi geng di wilayah itu. Juru bicara Kepolisian Sipil Nasional, George Aguilar, menegaskan bahwa keadaan darurat ini difokuskan pada konfrontasi langsung dengan struktur kriminal utama. Keadaan darurat diberlakukan setelah terjadi kerusuhan terkoordinasi di sejumlah penjara disusul serangan bersenjata terhadap polisi di berbagai titik ibu kota. Dalam insiden tersebut, sedikitnya 10 petugas kepolisian tewas, sementara lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, ratusan polisi anti huru-hara dikerahkan untuk merebut kembali kendali penjara Renovation 1 di Escuintla, sekitar 76 km dari kota Guatemala. Para narapidana sempat menyandra penjaga penjara dan menguasai sebagian fasilitas. Aparat berhasil membebaskan sandera dan memulihkan ketertiban setelah operasi bersenjata. Tak lama setelah intervensi di penjara, gelombang serangan balasan terhadap polisi terjadi di ibu kota. Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Villeda menyebut serangan tersebut sebagai aksi pembalasan geng atas kebijakan keras pemerintah terhadap kejahatan terorganisir. Dalam rangkaian operasi lanjutan, 7 tersangka anggota geng ditangkap, sementara 1 lainnya tewas. Tenemos 7 pandilleros aprehendidos que fueron capturados momentos antes de cometer algún atentado o momentos después de haber realizado dichos atentados, y también tenemos un pandillero muerto. Menyikapi situasi ini, Kongres Guatemala menyetujui pemberlakuan keadaan darurat selama 30 hari yang memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan. Langkah ini memungkinkan pembatasan pergerakan dari perkumpulan serta penahanan tersangka tanpa surat perintah pengadilan. Pihak berwenang menyatakan bahwa zona 18 mencatat tingkat pembunuhan tertinggi di ibu kota pada tahun lalu, memperkuat statusnya sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di Guatemala. Presiden Arévalo kini menghadapi tekanan besar untuk mengendalikan kekerasan geng dan memulihkan rasa aman. Pemerintah menegaskan patroli, pos pemeriksaan, dan operasi penegakan hukum akan terus berlanjut hingga stabilitas keamanan kembali tercapai.